Recording is on. Oke, tes. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar semuanya? Saya mohon feedbacknya. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Bisa ya. Oke. Ya, ya baik. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Sehat-sehat semuanya ya? Sehat baik Pak. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ini teman-teman dari UNAS kelas karyawan ya? Ya. Iya betul Pak. Ya. Jadi eh, kita akan mulai perkuliahan kita, tapi sebelumnya karena ini pertemuan kita pertama kali ya, betul ya? Ya. Ada yang pernah sebelumnya ikut kelas saya di kelas lain mungkin? Belum? Belum pernah? Belum ya? Oke. Jadi Belum Pak, saya Pak. ya, jadi ini kita pertemuan yang pertama. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah eh, aktif berpartisipasi di kelas ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Tanpa teman-teman kelas ini nggak jalan nih ya. Ya, nggak mungkin kan saya buka kelas sendirian gitu ya. Saya ngomong sendiri nggak mungkin. Oke, baik, sebelum kita mulai mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya. Seperti teman-teman tahu, nama saya Abdusi Syarif. Biasa teman-teman kawan-kawan manggil saya Abdusi, ada juga yang manggil Pak Syarif, tapi pada umumnya manggil saya Abdusi gitu ya. Ya, saya bergabung di UNAS baru tahun 2021 ya. Jadi baru nih saya. Mungkin lebih dulu teman-teman ya. Teman-teman nih kan dari tahun berapa bergabung di UNAS? Tahun 2000? Hah? Saya baru Pak, Baru. 2022. Ya, sama-sama anak Saya baru juga kita nih. baru Pak. Jadi kita sama-sama baru, jadi kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama Siap Pak. eh, apa berbagi gitu ya. Oke, background saya tentang pendidikan, edukasi. eh, Kalau S1 saya kayaknya nggak enak ya kalau nggak ada ini ya. Saya share boleh ya sedikit ya tentang boleh saya share sedikit CV saya. Oke, bisa teman-teman lihat sudah muncul? Belum ya? Karena saya belum share. Sudah belum? Sudah? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Oke. Sudah. Ya, jadi eh, kok double gini sih? Oke. Sebentar, kok begini sih muncul? Hilang ya? Sebentar. Karena saya udah lama nggak pakai Jitsi. Oke, begini lebih baik. Ya. Aman Pak. Oke, sudah kelihatan? Sudah Sudah Pak. ya? Oke. Ini saya ada di blog saya. Sengaja saya buat blog sudah sejak tahun 2001 ya. Sejak saya lulus S1, saya senang membaca, jadi saya senang menulis, maka saya punya blog sendiri. Tujuannya untuk berbagi pengalaman saya, berbagi cerita gitu ya, berbagi hasil temuan gitu ya. Maka kadang ada orang juga bertanya tentang CV saya, jadi saya buatlah CV saya di dalam blog saya ini gitu ya. Kalau pendidikan saya terakhir itu di, mungkin saya perbesar sedikit biar teman-teman bisa melihatnya. Saya terakhir pendidikan saya S3 di Computer Science di Prancis ya. Spesialitinya di bidang network dan telecommunication gitu ya. Riset topik saya terkait dengan optimizing
Enhancing the Lifetime of Wireless Sensor Network. Gitu. Lalu master saya di Indonesia ya di Universitas Indonesia di Teknik Elektro. S1 saya di lokal di Indonesia juga di sebuah universitas swasta di Jakarta gitu ya. Dan ini background SMP dan SMA saya. Kalau pengalamannya sih ya nggak terlalu banyak, kurang lebih hampir sama karena sebagian besar pengalaman saya banyak di bidang IT. Terakhir saya sampai saat ini saya sebagai data scientist ya di Perancis. Sebelumnya saya sebagai research engineer ya di sebuah kampus di Perancis juga, beberapa kali sebagai research engineer, scientist di Perancis. Kemudian di Indonesia saya lumayan cukup banyak pengalaman, nggak banyak sih. Pernah menjadi kepala departemen di sebuah kampus swasta, pernah menjadi konsultan untuk lembaga sandi negara, beberapa proyek dengan militer, dengan pemerintah Indonesia. Saya juga sebagai instruktur Cisco, CCNA. Saya pernah jadi network engineer juga, pernah jadi programmer juga, sampai hari ini juga banyak program juga gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu, dan ini beberapa publikasi ilmiah saya baik di sebagian besar di tingkat internasional gitu ya. Jadi silakan teman kalau mau mendownloadnya juga saya sudah siapkan linknya untuk di-download ya, beberapa paper saya dan beberapa konferensi internasional saya. Ada beberapa hal yang mendapat penghargaan Best Paper Award di Perancis, ini juga di Australia tahun 2014 dan di Budapest ya di Hungari. Beberapa paper saya mendapatkan penghargaan Best Paper Award itu ya. Dan ya beberapa penghargaan juga dari pemerintah Prancis, dari Australia, dari Atlanta, dari pemerintah Indonesia. Pernah juga saya mendapat project joint research internasional antara Prancis dan Indonesia. Dan pertama kali dulu tahun 2009 nih pertama dapat penghargaan dari pemerintah Indonesia gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya, pengalaman singkat saya ya. Jadi terus kenapa saya bergabung ke UNAS, karena saya punya visi dan misi, saya ingin sekali berbagi pengalaman, saya ingin sekali berbagi knowledge saya kepada teman-teman di Indonesia. Itu yang saya kangenin gitu ya, karena semenjak tinggal di Prancis dari tahun 2012 sampai 2000 setelah COVID tuh ya, COVID tuh mulai tahun berapa sih? 2019 ya COVID ya, benar 2019 ya? 2019 sampai 2020 ya, ya 2019 2020 COVID. Kita lebih banyak seperti teman-teman juga ngalamin pasti ya, kita lebih banyak work from home. Akhirnya saya juga memutuskan adalah kita berubah nih semenjak COVID ini, memang semuanya berubah gitu ya, semuanya berubah. Maka saya putuskan saya juga work from home dan saya mulai kembali ke Indonesia mencari kampus yang bisa menerima teaching by distance gitu ya, by e-learning maksud saya. Dan UNAS menerima dan ada kampus lain juga menerima. Jadi saya bisa dengan senang hati berbagi pengalaman ya. Oke, itu saja pengenalan diri dari saya. Dan biasanya ya kalau di Perancis tuh atau di Eropa, kalau kita di kelas gitu ya, nanti saya juga mau sharing teman-teman metode pembelajaran yang akan kita terapkan di kelas ini gitu ya. Saya akan menerapkan metode pembelajaran yang saya gunakan di Perancis gitu ya.
Saya beberapa tahun mengajar di Perancis juga. Kami menggunakan metode yang disebut dengan eh, PPBL. Pernah dengar? Pernah dengar? Belum ya? PPBL itu kepanjangan dari Project and Problem Based Learning, ya. Artinya apa? Nanti kita akan bahas sama-sama, ya. Gimana sih PPBL? Kalau saya lihat sih ini menarik gitu ya. Ya, sesuatu yang bagus ya diterapkan di sini. Saya ingin berikan juga ke teman-teman di Indonesia eh, sesuatu yang bagus. Saya coba adopsi dan kita coba terapkan bersama. Maka itu nanti di sini perlunya partisipasi aktif teman-teman gitu ya. Jadi syarat di kelas ini adalah partisipasi aktif. Itu yang paling pertama ya. Jadi apa? Syarat pertamanya adalah partisipasi aktif ya. Itu kunci paling pertama ya, number one ya. Nomor satu, partisipasi aktif gitu ya. Oke, itu intro dulu saja isu tentang metode pembelajaran. Kita ada berapa teman-teman nih di sini. Kalau menurut daftar list di absensi kita ada 20 orang. Ya, ada 20 mahasiswa. Di sini kita baru 15 gitu ya. Oke. Saya mau kenal dulu dong dari teman-teman dari UNAS nih ya. Ada yang paling jauh dari Jakarta, di luar Jakarta mungkin ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi ada. Yang paling jauh siapa? Saya dari Padang, Pak. Dari Padang. Oke. Ada lagi yang lebih jauh dari Padang? Saya dari Makassar, Pak. Wah, Fitra Irawan dari Makassar. Wow. Oke, ada lagi yang lain? Dari Papua? Nggak ada. Dari Lombok? Biasanya suka ada dari Bali gitu ya, ada muncul satu dari Bali. Nggak ada nih. Jadi sebagian besar dari Jakarta dan sekitarnya. Bekasi, Tangerang, ada Tangerang. Ciledug ada Ciledug. Depok Pak, saya Pak. Depok. Oke, Depok. Saya kurang begitu ngerti Depok. Dulu saya tinggal di Ciledug, lahir di Jakarta, tinggal di Ciledug, jadi saya taunya Jakarta, Ciledug. Nggak banyak ke Depok. Ke UNAS saja terakhir tahun lalu gitu ya. Oke, sebagian besar teman-teman ada yang bekerja di bidang yang sesuai dengan jurusannya atau berbeda. Jadi saya juga ingin tahu biar agar saya bisa memposisikan diri saya gitu ya. Ada yang bergerak di bidang IT atau telekomunikasi? Saya Pak. Siapa? Ya. Agustin. Oke. Di bidang apa nih? Saya jadi manajer di Rapindo Pak. Bagian IT kan. Oh, bagian IT. Oke. Oke, berarti kalau seperti Agustinus ini kayaknya nggak ada kesulitan nanti ya dengan project-project IT, sudah terbiasa gitu ya. Ada teman-teman Semoga yang ya Pak. ada teman-teman yang di bidang lain, nggak perlu sebutin nggak apa-apa, tapi jauh dari elektro gitu, ada nggak? Saya di bidang fire protection, Pak. Nindya tadi di bidang apa? Saya dulu sempat di bidang network engineer juga, Aha. tapi sekarang sudah berpindah di bidang hukum. Oh, dari network Iya. engineer ke hukum. Iya, dari network terus ke hukum. Network hukum ya. Hukum network nanti. Iya, network hukum. Oke, ada lagi yang benar-benar jauh gitu dari elektro? Saya Pak, kalau saya sekarang di administrasi pemerintahan sih, Pak. Di administrasi pemerintahan. Oke. Iya.
Nah, nanti saya akan sering bertanya ya kepada teman-teman, misalkan kayak siapa tadi, Anindya di administrasi pemerintahan, merasa salah jurusan gak sih, gitu ya? Atau tadi Nindya dari network engineer ke hukum gitu, ada yang merasa salah ngambil jurusan gak sih? Enggak sih Pak. Enggak, Soalnya enggak sih. enggak, Karena mudah-mudahan enggak ya. masih bisa, iya. Oke. Karena kan gini ya teman-teman, ketika mengambil suatu keputusan menentukan jurusan gitu ya yang teman-teman ambil, tentunya nanti di akhir studi teman-teman berharap ya kan mendapatkan ilmu, ya kan, ilmu ya. Kalau memang teknik elektro tentunya bidangnya ilmunya ilmu elektro kan, bukan yang ngambil jurusan teknik elektro tapi ilmunya hukum gitu ya. Itu namanya salah jurusan gitu ya. Maksud saya dari apa yang teman-teman sudah investasikan gitu ya di dalam edukasi studi, tentunya teman-teman punya mimpi ya, teman-teman punya harapan gitu ya, teman-teman punya target juga gitu ya, setelah lulus nanti mendapat gelar di belakang namanya. Tentunya teman-teman punya mimpi dan harapan yang indah, yang besar gitu ya, itu harapannya tentunya. Oke. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita akan mulai sejenak. Saya mau berbagi tentang PowerPoint, sebuah PowerPoint seperti biasa. Oke, bisa kelihatan? Sudah kelihatan? Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Eh, Oke, kita bikin singkat saja. Introduction ini sebenarnya saya nggak gitu suka teori seperti ini gitu ya. Tapi bagaimanapun juga teman-teman mungkin ada yang lebih tahu banyak tentang kecerdasan buatan, tapi mungkin ada yang belum. Jadi yuk kita sama-sama review kembali gitu ya tentang kecerdasan buatan gitu ya. Ini hanya review singkat saja gitu ya. Nanti yang ingin saya bahas di kelas ini nanti sebenarnya metode pembelajaran dan beberapa diskusi yang perlu kita sampaikan. Kita mulai saja sebagai introduction di perkuliahan kita ini ya, kecerdasan buatan. Nanti silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh interrupt ya, boleh raise hand juga boleh, atau boleh nulis pertanyaannya di kolom chat room ya, silakan. Saya ingin kelas ini aktif ya, jadi perlunya interaksi dua arah, jadi nggak satu arah saja. Disitulah nanti metode PPBL ini akan terasa sekali nanti ya. Oke. Sebagai intro saja kita akan lihat slide ini. Teman-teman ada yang tahu ini apa? Boleh nebak? Kantor Apple, Pak. Apa? Kantor Apple. Yang di mana? Yang di Iya, Pak. Sudirman apa yang di Kemang? Head office-nya mereka. Tepatnya di mana? Kan ini nggak Apple aja, Apple hanya bagian kecil satu di sini gitu. California kalau nggak salah. Sudah benar kantornya Apple, tapi ini secara apa ya? Ya kalau kayak di Indonesia kan ada kantor Apple, ada di mana sih gitu? Ada di Jakarta kah? Di Surabaya? Atau namanya Cupertino, Pak. apa, Fitria? Iya benar, Pak, di California, Pak. California. Oke, tepatnya disebut dengan Silicon Valley. Pernah dengar Silicon Valley? Nah, Silicon Valley. Di sinilah tempatnya para industri-industri besar seperti Amazon, terus tadi Apple gitu ya, Google,
dan hampir semua startup besar dunia ada di sini, gitu ya. Ya. Di Silicon Valley disebutnya. Ya. Amazon di San Francisco sudah memiliki sebuah toko supermarket yang tidak mempekerjakan satu karyawan pun, ya. Tidak ada karyawan di sini, semuanya dibuat sebuah sistem secara otomatis, mulai dari klien bisa masuk, check in, memilih barang. Seperti teman-teman lihat di atas itu ada kamera dan banyak sekali sensor, ya. Orang belanja, ngambil, masukin tas, keluar, tinggal tap saja kartu atau aplikasi dari Amazon yang ada di handphone mereka, gitu. Jadi sudah dibuat sedemikian rupa otomatisasi menggunakan artificial intelligence, ya, mulai dari masuk ke toko dan keluar, ya. Ya, singkat saja. Nanti detailnya tentunya banyak sekali aplikasi di sini, ya, mulai dari image detection, kemudian deteksi objek, ya, deteksi orang, kemudian deteksi pembayaran, segala macam semuanya sudah dilakukan oleh sistem dan otomatisasi, ya. Selanjutnya juga ada sebuah coffee bar, ya. Coffee bar yang juga tidak ada karyawannya. Jadi cukup orang hadir, datang, dia dihadapkan sebuah screen, ya, touch screen. Jadi tinggal pilih menu, ya, pilih menu. Nanti robot yang akan membuatkan menu yang Anda pilih. Saya pesen kopi, saya pesen cappuccino, saya pesen cafe latte, gitu ya. Semuanya sudah dilakukan oleh robot, ya, sampai dengan pembayarannya. Seperti itu, ya. Dan ini dari Inggris, ada seorang saintis, ahli matematika yang membuat sebuah alat berbasis pergerakan manusia, dan dengan alat itu hanya taruh di ikat pinggangnya, dia bisa mendeteksi bahwa orang ini nanti punya penyakit apa sih yang menyerang Muhammad Ali itu, penyakit yang menyerang otak kepala, apa namanya? Alzheimer, Pak. Alzheimer. Parkinson, Pak. Ya, betul, Alzheimer. Dia bisa mendeteksi bahwa orang ini punya gejala Alzheimer atau tidak dari gerak langkah kakinya saja, dia bisa mendeteksi pergerakannya, ya. Selanjutnya ini di China, mereka sudah mempekerjakan robot pelayan, ya. Kayaknya sih nggak hanya di China, di Singapura sudah ada, di Eropa sudah banyak, gitu ya. Nggak tahu di Indonesia, mungkin di Jakarta udah ada belum, ya. Jadi ada robot service, gitu ya. Jadi si chef hanya melihat tampilan menu yang ada order, lalu dia letakkan di dalam mesin robot ini, dan robot ini akan mengantarkannya ke meja pemesan, ya. Sudah sedemikian rupa, ya. Semuanya tentunya sudah menggunakan objek terhubung, ya, objek terhubung, connected, atau Internet of Things, gitu ya. Semuanya sudah terhubung, semuanya terconnected. Selanjutnya ini di Hong Kong, ya. Pemerintah itu punya sebuah big screen, gitu ya. Dia bisa memantau seluruh kotanya dalam satu layar ini, mulai dari polusi, kemudian ketersediaan tempat tidur, rumah sakit, segala macam, cuaca, ya, semuanya ada di dalam satu layar ini, ya. Ini
ini pekerjaan sebuah tim ya, yang melibatkan artificial intelligence, melibatkan banyak sekali algoritma dan data visualisasi, data analisis, mengelola big data gitu ya. Kalau teman-teman nanti belajar tentang big data juga, dan semuanya ditampilkan dalam satu layar ini. Kemudian ini sebenarnya sudah lama paten ini dimiliki oleh Google sebenarnya ya, Google ya. Jadi Google ini dengan aplikasinya yang ada di handphone kita Android dan segala bentuk hardware dan softwarenya, dia bisa mendeteksi semua yang ada di lingkungan kita gitu ya, mulai dari kamera, CCTV, kemudian smoke detector, ataupun perilaku manusia, kapan manusia itu menyalakan lampu, mematikan lampu, kapan manusia menggunakan air panas, suhunya berapa, itu semuanya bisa tercatat dan Google sudah punya patennya gitu ya. Kemudian Tesla, mungkin teman-teman sudah melihatnya, tapi kalau nggak salah di Indonesia Tesla untuk autopilotnya dinonaktifkan ya, kalau tidak salah, yang saya tahu seperti itu ya. Mungkin karena nggak bisa, terlalu macet gitu ya. Kalau di Eropa dan di Amerika dan di negara lain masih bisa autopilotnya ya. Tesla sendiri kan sebenarnya juga sudah menggunakan banyak sensor ya di semua mobilnya. Di dalamnya juga terdapat komputer ya untuk melakukan proses analisis sehingga dia bisa automatic driving gitu ya. Banyak sekali aplikasinya di sini yang melibatkan collecting data, analisis data, kemudian pengambilan keputusan, decision maker. Itu semuanya bagian dari kecerdasan buatan gitu. Oke, lanjutnya Mercedes juga sudah mulai membuat mobil masa depan gitu ya, yang bisa berganti warna, bahkan bannya hingga semua materialnya sudah menggunakan nanoteknologi gitu ya. Dan perbedaan di Jerman dan di Prancis yang saya tahu cukup signifikan gitu ya, terutama kalau bicara wanita nih ya. Pengalaman nih, wanita Prancis dan wanita Jerman itu punya perilaku yang berbeda. Kemudian tentang anak juga Prancis dan Jerman punya point of view yang berbeda gitu ya. Kemudian terkait dengan yang hampir sama adalah kaitan dengan people gitu ya, gimana mereka berinteraksi dengan people. Kemudian perilaku pejalan kaki ya, pedestrian. Kemudian kalau masalah individual healthy, ini hampir sama, sistem di Eropa hampir sama ya. Nah, ini adalah visualisasi dari big data di Jerman dan di Prancis, lalu kita tampilkan ya, dalam bentuk visual seperti ini. Oke, nah ini penting nih kalau teman-teman bicara tentang science gitu ya. Seberapa cepat sih how lies spread? Artinya apa? Seberapa cepat kebohongan, berita bohong atau apa, berita bohong bahasa Indonesia? Hoax. Hoax itu kok kenapa lebih cepat menyebar dibanding berita yang benar? Digambarkan seperti ini ya, seperti cahaya lampu, percikan lampu. Ini sebenarnya ini adalah social network analysis. Tesis saya juga menggunakan metode ini ya. Seberapa cepat hoax itu menyebar dari satu sumber, dia menyebar ke tetangganya gitu ya. Dari tetangganya
network tetangga gitu ya. Kalau teman-teman menggunakan Facebook gitu ya, teman-teman menerima berita hoax, lalu teman-teman tanpa melakukan verifikasi, check and recheck gitu ya, lalu main asal sebar saja, terima message dari WhatsApp group tanpa melakukan check and recheck, langsung broadcast saja ke grup yang lain. Seperti inilah gambaran kecepatan hoax itu menyebar. Tapi bandingkan dengan berita yang benar ya. Berita yang benar itu kalau teman-teman lihat di bawah sini ya. Di bawah sini. Ya. Ya, jadi correct information itu menyebarnya tidak begitu besar ya. Coba saja teman-teman boleh bandingkan ya. Contoh misalkan saya nggak mau bicara tentang pro dan kontra seperti COVID ya. COVID ini kan juga ada berita false information, ada correct information, ya kan? Nah, seberapa besar contoh COVID menyebar sebegitu besarnya hingga sampai membuat orang banyak yang ketakutan, sampai ada yang meninggal karena ketakutan, bukan karena virusnya gitu ya. Tapi seberapa besar, seberapa cepat correct information menyebar ya. Dari sini science membuktikan dengan adanya big data ya, dengan adanya social network, dengan adanya berita-berita ya, itu semua data bisa kita collect lalu kita lakukan analisis, maka didapatlah sebuah kesimpulan dari penelitian tentang seberapa cepat berita itu menyebar, didapat seperti ini. Dan ini suatu realita ya, sampai hari ini terjadi ya. Gitu. Jadi hati-hati juga teman-teman kalau nerima berita, sebaiknya check and recheck, jangan sampai menjadi salah satu aktor di sini ya yang ikut menyebarkan gitu. Tapi kalau memang itu berita bagus, berita itu benar, informasi itu benar, dan kita sudah melakukan check and recheck, boleh teman-teman sebarkan. Tapi kalau belum jelas informasinya, sebaiknya stop di tangan teman-teman gitu ya. Jangan lakukan lagi broadcasting ya. Itulah bahayanya informasi, karena bagaimanapun juga semua teknologi punya dua sisi mata uang ya, ada positifnya dan negatifnya. Itu sudah diprediksi sejak 1 abad yang lalu oleh seorang filosofi dari Jerman ya, Hans Jonas namanya. Oke, salah satu teknologi juga dipakai di dunia militer ya, seperti drone gitu ya. Mungkin kalau teman-teman di Indonesia tidak begitu berasa ya. Kalau kami di sini di Eropa berasa sekali semenjak adanya perang antara Rusia dan Ukraina gitu ya, yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun, mau 2 tahun nih, Februari besok ya. Itu terasa sekali, dan terkadang kita dikagetkan dengan adanya teknologi baru di medan perang kita temukan gitu ya. Ada rudal yang sudah menggunakan sensor, dia bisa mendeteksi lawan, walaupun dia menembaknya sembarang, dia bisa ngikutin lawan ya, hingga sampai jatuh tertembak gitu ya. Perancis termasuk negara yang menyumbang ke Ukraina cukup besar terkait dengan perang antara Rusia dan Ukraina. Mereka mengirim sekian tank tempurnya, Jerman juga gitu ya. Berapa kos yang dikeluarkan saya nggak tahu, yang jelas banyak sekali ya. Dan tentaranya juga sudah menggunakan perlengkapan yang dilengkapi oleh peralatan teknologi yang lebih maju ya. Karena di sini sejak TK, anak-anak TK itu sudah dikenalkan juga dengan teknologi ya. Mereka sudah kenal adanya IoT, adanya embedded system, mereka sudah dikenalkan. Memang beda, kita beda kultur. Kalau di Indonesia mungkin ya kita masih menyanyi, kita masih nari gitu ya, karena kita bisa dibilang
Kalau di Eropa 9 bulan dingin gitu ya. Jadi banyakkan aktivitasnya di dalam. Jadi lebih banyak mereka aktivitas di dalam dan bermain di dalam ruangan. Kalau kita di Indonesia kita bisa nari di luar, kita bisa sport di luar, olahraga di luar. Di sini sport aja juga di dalam ruangan karena 9 bulan kita dingin gitu. Ya. Kemudian salah satu teknologi seperti ini teman-teman juga sudah sering lihat ya, seperti object detection ya, terus deepfake gitu ya. Ini juga teknologi ini banyak plus minusnya gitu ya. Ada yang memanfaatkan untuk kejahatan, ada yang memanfaatkan untuk hal-hal yang baik gitu ya, macam-macam ya. Dengan adanya teknologi artificial intelligence akhirnya terbuatlah deepfake. Kemudian ada aplikasi juga yang mendeteksi mana ini yang asli, mana yang benar, yang palsu. Itu bisa dideteksi ya. Nah, kalau ini salah satu penelitian saya juga dengan UNAS sekitar beberapa tahun yang lalu. Kita melakukan pendeteksian seberapa parah paru-paru seseorang terkena virus ya. Kita melakukan dengan foto X-ray, lalu kita analisis menggunakan Deep Convolution Neural Network CNN Activation Map, sehingga kita bisa lihat seberapa tingkat keparahan paru-paru seseorang pasien yang terkena virus gitu ya. Dan hebatnya machine learning atau deep artificial intelligence itu dia punya sekarang tingkat recognition-nya bisa melebihi manusia ya. Bahkan maka para dokter, para expert sudah menggunakan alat bantu seperti image recognition ini ya, karena dia sudah mampu melewati kemampuan manusia. Kita juga lakukan komparasi, misalkan dosen atau dokter dikasih beberapa gambar X-ray ya seperti ini, lalu dokter tersebut bisa mendeteksi bahwa pasien ini ya terkena virus dan seberapa parahnya. Dia tidak bisa, bahkan mungkin salah ya, namanya nanti false negative detection. Jadi mungkin saja dokter atau manusia melakukan deteksi yang salah, tapi kalau komputer atau mesin dia bisa mendeteksi dan dia bisa melakukan image processing sehingga dia dapatkan resolusi yang lebih baik dan mendapatkan keputusan yang lebih baik gitu. Maka itu komputer sekarang bisa lebih performance dari manusia gitu ya. Dan ini ada positif ada negatifnya gitu ya. Ini contoh artificial intelligence big data untuk networking analysis ya. Kalau teman-teman lihat sejarah di Amerika beberapa tahun lalu, mantan presiden sebelumnya bisa menang itu karena menggunakan networking analysis ya. Ada sebuah perusahaan menggunakan networking analysis, dia collecting data dari Twitter, dari Facebook ya. Dia bisa menghubungkan si A terhubung ke si B, si C, si C. Kemudian dia lakukan kampanye presidensial ya. Maka itu dia bisa menang waktu kampanye presiden beberapa tahun lalu. Itu menggunakan networking analysis dari Facebook, Twitter, dan sosial media lainnya ya. Ini juga saya terapkan pada penelitian saya. Ini gambar-gambar saya sendiri. Ini saya gunakan ketika saya mau menerapkan sensor pada sebuah sebuah lahan perkebunan ya. Sebuah lahan perkebunan anggur gitu ya, yang berukuran misalkan 10 hektar gitu ya. Saya menerapkan sensor saya di mana, di titik-titik mana. Nah, kalau ada yang kosong ini berarti memang ini ada obstacle. Kita nggak bisa meletakkan sensor di sini. Bisa saja ini ada gunung, ada pohon-pohon yang sangat tinggi, kita nggak bisa terapkan, kita nggak bisa pasang
Dan kenapa ada yang lebih besar, ada titik-titik lingkaran yang lebih kecil. Angka lingkaran yang lebih besar ini menunjukkan bahwa dialah yang paling penting posisinya, karena dia berada sebagai bridge, sebagai jembatan di antara kedua networking di sebelah kanan dan sebelah kirinya, gitu ya. Kalau teman-teman dari network engineer mungkin tahu nih ya. Jadi makin besar lingkarannya, itu menunjukkan dia makin important, dia makin penting pada topologi network ini, ya. Ini saya gunakan networking analysis untuk memposisikan sensor network pada kebun anggur, gitu ya. Jadi banyak sekali, satu metode bisa kita terapkan untuk kampanye presidensial, satu metode networking analysis untuk development sensor network, gitu ya. Dan kita lanjut ke aplikasi AI, gitu ya. Banyak sekali ya teman-teman, mungkin juga sudah tahu, sering lihat di sosial media, di Instagram, di mana-mana gitu, banyak sekali orang yang berbagi tentang ini loh ada tools baru untuk AI, untuk healthcare, untuk surveillance, untuk finance dan segala macam, untuk e-commerce. Hampir semua sekarang bidang sudah ada aplikasi AI dan kita bisa juga mengembangkannya, ya. Itu. Oke. Saya rasa itu saja sepintas gambaran tentang artificial intelligence, gitu ya. Sebelum kita masuk ke metode pembelajaran yang mau saya bahas sama teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan Agustinus. Mungkin ini di luar konteks yang Bapak terangkan dari tadi Ya. sih, Pak. Aku cuma pengen nanya kenapa kecerdasan intelijen ini sekarang masuk ke kuliah teknik elektro gitu ya, karena kan sebelumnya tuh aku rasa kita tuh hanya menyerempet bagian kecil gitu kan, ini cuma codingan sampai bahasa C gitu kan, nggak sampai AI. Nah aku sebenarnya masuk lunas juga sebenarnya dari tahun 2019 Pak, cuman cuti selama pandemi baru mulai lagi. Oke. And then cukup kaget sih dapat mata kuliah AI, karena menurutku ini kok udah makin kompleks ya sekarang elektronik sih Pak. Terima kasih Pak. Iya. Ya, terima kasih Agustinus pertanyaannya. Saya nggak bisa jawab dengan detail kenapa ada AI di elektro, saya juga kurang paham karena itu adalah kebijakan dari prodi ya. Di sini saya sebagai dosen pengajar, tapi yang saya pahami, yang saya tahu, saya juga mengajar di kampus lain, bahkan AI juga dijadikan mata kuliah umum universitas. Ada mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komunikasi, ada mahasiswa dari Fakultas Ilmu Manajemen, ada mahasiswa dari Fakultas lintas fakultas. Jadi mata kuliah kecerdasan buatan ini sudah menjadi mata kuliah umum universitas. Itu di salah satu kampus ya. Jadi saya punya mahasiswa dari berbagai background jurusan yang berbeda. Agustinus bisa bayangkan. Teman-teman ini masih mending di engineering teknik masih ada relatednya. Karena apa? Yang saya tahu memang hari ini kita sudah memasuki yang kalau dulu zaman kita kecil gitu ya, masa depan tuh nanti katanya sudah ada robot, sudah, kita secara tidak sadar kita sudah berada di masa itu sebenarnya. Kita sudah berada di era era robotik gitu ya. Kita sudah berada di era di mana-mana memang semuanya sudah dilakukan otomatisasi yang diprogram oleh komputer, oleh manusia tentunya di belakangnya gitu ya. Apalagi elektro ini punya irisan sehingga konvergensi jurusan bidang ilmu itu sudah bisa dibilang sudah sangat erat sekali. Contoh misalkan healthcare ya, kalau nggak salah di UNAS itu sudah punya prototipe medis ya, alat medis
Dimana alat medis kan memang lebih cenderung ke elektro. Tapi ketika kita berbicara healthcare untuk membantu manusia, hari ini healthcare kalau hanya untuk mendeteksi detak jantung saja, mahasiswa teknik elektro bisa. Tapi bagaimana seperti untuk mendeteksi cancer, mendeteksi tumor tanpa adanya image processing, tanpa adanya aplikasi-aplikasi untuk menganalisis big data, gitu ya. Aplikasi health kan nggak akan maju, ya. Jadi memang artificial intelligence ini sudah bisa masuk ke semua lini apa saja, industri, otomobil, finance, keuangan, gitu ya. Kalau teman-teman yang paham tentang dunia bursa saham, gitu ya, finance, gitu ya, satu hari saja bursa efek itu sudah mengenerate sekian tera transaksi. Ya sudah bukan lagi ribuan, jutaan, tapi sudah miliar transaksi satu hari ya, dalam 24 jam, gitu ya. Nah, dengan adanya data yang sebanyak itu sudah kita kategorikan sebagai big data, karena kita tanpa big data, komputer hanya ngelola file Excel atau file CSV, SQL ukuran 1 GB, 4 GB, 10 GB masih oke. Tapi kalau sudah basis datanya ukurannya 1 tera, bahkan di atasnya 1 tera apa? Katanya paling besar 1 Brontos. Ya, nama diambil dari nama apa? Binatang dinosaurus. Itu 1 juta 1000 miliar tera. Bisa bayangkan itu, data sebegitu besarnya, big data. Kita kalau ngomong big data, AI ini sudah salah satu temannya, gitu ya. Karena hari ini data yang teman-teman generate, baik itu dari sosial media berupa teks, gambar, video, ya, sudah berapa. Kalau teman-teman setiap hari ngelihat reel, nggak selesai. Gitu ya, kerjaan nggak selesai, hidup juga nggak selesai. Setiap hari kerjanya ngelihat reel, setiap hari kerjanya ngelihat sosial media, nggak akan cukup, nggak akan pernah cukup, ya. Jadi memang kita sudah berada di era big data, di era kecerdasan buatan, ya. Maka itu kalau untuk kenapa ada kecerdasan buatan di teknik elektro, itu irisannya sangat besar sekali. Kalau teman-teman masuk ke dunia robotik atau agriculture, gitu ya, sebenarnya agriculture kan pertanian, ya. Di Eropa ini agriculture hampir semuanya sudah menggunakan teknologi, baik itu teknologi mesin, elektro, gitu ya. Mereka untuk panen, metik anggur, metik apel sudah pakai mesin, ya. Jadi ada mesin yang tinggi, mereka tinggal masuk ke lorong-lorong tanaman, mereka sudah bisa memetik hasil panennya, gitu ya. Sampai hasil outputnya juga sudah dikelola oleh mesin. Dari hasil petikan taruh ke dalam sebuah tempat, keluar sudah bersih, siap di packaging, itu sudah otomatisasi robot mesin, gitu ya. Bahkan dalam pemberian makan binatang saja, ya, di sini sudah kita menggunakan artificial intelligence juga untuk bahwa sapi si A sama sapi si B sampai si C, karena ada beberapa tipe sapi, gitu ya. Mereka jenis makanannya berbeda, jam makannya berbeda, sehingga ada aplikasi, ada robot, ya, ada otomatisasi yang memberikan tipe makanan dan jenis makanan yang berbeda untuk sapi yang berbeda, gitu. Nah, itu sudah bukan lagi kerjaan petani sebenarnya kan, tapi dibantu oleh para engineer di bidang elektro, dibantu oleh para engineer di bidang IT, dibantu oleh para engineer di bidang artificial intelligence untuk bisa memahami pola kerja binatang, memahami kebiasaan binatang, kita tahu karakternya binatang. Jadi kita tahu juga bagaimana memperlakukan
mereka, kita tahu bagaimana memberi makan mereka. Sampai seperti itu teknologi hari ini, gitu ya. Jadi sudah sangat divergen sekali dan sangat konvergen sekali, begitu. Gitu Agustinus, bisa dipahami? Dipahami dengan baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Silakan, siapa? Dia, silakan. Pak. Ya, Mau bertanya Pak, untuk ya, AI ini kan udah kayak diterapkan di semua aspek gitu kan ya Pak. Iya. Dia tuh ada ini nggak sih Pak? Kan dia ada yang memakai sensor dan lain-lain. Dan sensor itu kan ada masanya dia itu nanti kayak tingkat keakuratannya tuh menurun. Nah itu tuh gimana Pak? Akan selalu presisi hasil analisanya kalau gimana? Terima kasih Pak. iya. Maaf tadi kayaknya agak putus. Kalau tidak salah pertanyaannya Saya presisi. lupa gitu nih. Mengenai Iya, presisi, tingkat keakurasinya. Akurasinya. Ya, tingkat akurasinya. Oke. Sampai seberapa persen? Sampai seberapa persen? Oke, Iya. ya, baik, pertanyaan yang bagus nih Nintya. Artificial intelligence, apapun itu, machine learning, deep learning, segala macam, mereka punya kemampuan memprediksi. Ya, salah satunya adalah memprediksi misalkan temperatur. Besok berapa sih temperaturnya kan gitu ya. Cuaca, besok hujan nggak sih? Gitu ya. Di bidang kesehatan, apakah orang ini kena cancer atau enggak gitu ya. Dari foto dia bisa analisis gitu ya. Dia bisa prediksi. Bahkan dari sisi finance gitu ya. Saham, besok saham Google naik atau turun, itu bisa diprediksi. Nah, seberapa persen kemampuan sebuah machine learning atau sebuah artificial intelligence bisa memprediksi? Yang saya tahu, sehebat apapun algoritma artificial intelligence, tidak akan pernah bisa memprediksi hingga 100%. Ya. Jadi catat, tidak akan pernah artificial intelligence bisa memprediksi hingga 100%. Kalau bisa memprediksi 100%, dia Tuhan berarti. Ya. Tidak akan pernah. Saya sudah beberapa saya bikin aplikasi juga untuk memprediksi gitu ya, dimana tingkat prediksi itu nggak pernah memang mencapai 100% ya. Sampai berapa sih? Bisa dibilang kalau sudah bisa mencapai 87% saja, itu sudah sangat baik ya. Artinya sebuah algoritma, sebuah aplikasi artificial intelligence bisa memprediksi hingga angka di atas 87% sampai 90%, itu sudah bagus sekali ya. Jadi tidak akan pernah bisa 100% gitu. Gimana kalau masih 60% atau 70% ya? Itu artinya machine learningnya atau artificial intelligence-nya belum performance dengan baik ya, belum performance dengan baik. Diperlukan perbaikan model, diperlukan lagi re-engineering ya, dicek lagi datanya ya. Data itu harus benar-benar clean, tidak boleh ada data bias, tidak boleh ada anomali ya. Jadi anomali harus disingkirkan. Nah, itu pekerjaan nanti kalau di orang IT ada namanya pekerjaan data engineer, yang kerjanya dia collecting data, lalu dia bersihin data dari data yang nggak digunakan sama data yang akan kita gunakan. Kemudian dia akan melakukan featuring data ya, featuring data. Dia akan mencari bahwa data, misalkan kalau kita mau prediksi temperatur gitu ya, temperatur itu faktornya apa sih ya, apakah tingkat humidity gitu ya, tingkat kelembapan, kemudian angin, kemudian banyak lagi faktor yang lain. Contoh kalau di dunia saham gitu ya, saham itu yang menentukan naik turun apa, apakah ada sentimen pasar gitu ya, ketika ada pemerintah bikin statement gitu ya. Kemudian juga ada faktor politik gitu ya, banyak sekali faktor di luar yang bisa menentukan naik turunnya sebuah harga saham gitu.
Nah, itu adalah bagian dari uh, tahapan memperbaiki model. Nah, kalau kita sudah bisa memperbaiki tahapan-tahapan itu, kita lakukan re-engineering lagi, kita lakukan training lagi, modelnya kita training lagi, kita uji lagi, kita ukur lagi performance-nya. Ya, kalau dia sudah baik, artinya model kita lebih baik, ya, performance-nya. Misalkan katakan tadi dari performance-nya hanya bisa mencapai 65%. Setelah kita lakukan remodeling lagi, naik sampai 70%, gitu ya. Berarti masih belum bagus. Coba lagi, ada namanya teknik nanti hyper parameters, gitu ya. Ada lagi nanti namanya teknik tuning parameters, tuning model. Jadi banyak sekali metode untuk bisa memperbaiki performance dari model kecerdasan buatan kita, hingga didapat performance yang menurut kita atau menurut developernya atau menurut timnya ini sudah cukup baik, gitu ya. Kalau bisa dikatakan hingga 87-90% itu udah sangat-sangat baik, udah sangat bagus sekali, gitu. Jadi seperti itulah tahapan kita melakukan perbaikan model dalam memprediksi sesuatu. Kurang lebih seperti itu, India. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kalau tidak, saya hitung sampai 1000. 1, 2, 1000, kan? Selesai. Oke, kalau tidak ada yang tanya, saya mau kita mau diskusi tentang sesuatu tentang metode pembelajaran, gitu ya. Ini saya bikin slide baru saja. Ya, kita akan diskusi tentang metode pembelajaran kita yang kita sebut dengan project sorry kok kesini sih. Oke. Bentar, ini saya tutup dulu. Sudah kelihatan belum? Masih yang tadi ya? Oke, di sini aja deh. Oke, kita saya mau tambahkan pakai ini aja deh, kita bikin slide baru. Oke.
Oke, kita mulai dari PPBM gitu ya. Kelihatan teksnya teman-teman atau kurang besar? Cukup terlihat. Cukup ya. Jadi project and problem based learning gitu ya. Oke, jadi teman-teman di kelas ini kita akan menggunakan metode yang kita sebut dengan PPBM. Sebenarnya PPBM ini metode sudah cukup lama ya. Memang belum banyak di Indonesia yang menerapkan metode ini gitu ya. Kenapa? Saya nggak tahu kenapa alasannya, tapi yang saya lihat metode ini sangat menarik dan sangat efektif ya, sangat efektif, menyenangkan buat dosennya dan menyenangkan buat mahasiswa. Tapi tentunya nanti tergantung point of view teman-teman ya. Senang atau enggak kan point of view orang-orang beda-beda ya. Contoh misalkan hujan, ada orang punya point of view ya hujan dia sedih, tapi ada yang punya ya hujan yes senang gitu ya. Jadi nanti tergantung point of view teman-teman gitu ya. Oke, di PPBM ini teman-teman akan lebih banyak partisipasi aktif ya. Karena nanti partisipasi aktif ini juga akan jadi salah satu bobot penilaian di kuliah kita ini ya. Seperti apa nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Kemudian teman-teman akan punya project tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Durasinya 1 semester tentunya ya. Project AI ini durasinya 1 semester. Don't worry, projectnya yang sederhana saja, yang saya yakin teman-teman bisa ngerjain. Teman-teman boleh cari di internet, cari di GitHub, cari di Google, cari YouTube, cari di dark web. Pernah dengar istilah dark web? Terus cari di GitLab, GitHub, Kaggle, segala macam project yang sudah ada. Teman-teman tinggal bikin ulang ya. Saya bilang bikin ulang ya, bukan saya bilang copy paste ya. Kalau copy paste itu kan mengcopy, tapi teman-teman membikin ulang, membuat ulang, atau reverse engineering gitu ya. Membuat ulang dan dikerjakan secara kelompok ya. Ini kelompok ya. Teman-teman ini ada berapa? Ada 20 orang ya. Ada 20 orang. Kalau gitu satu kelompok idealnya berapa? Satu kelompok maksimum 3 orang ya. Pak, kalau saya biasa kerja sendiri, saya mau kerja sendiri boleh nggak? Boleh ya, silakan teman-teman. Kalau memang biasa lebih mandiri, boleh, saya nggak melarang. Mau berdua boleh ya, tapi maksimum bertiga gitu ya. Kenapa maksimum bertiga? Karena nanti kalau berempat, berlima nanti bikin grup band gitu ya. Kalau bertujuh nanti nyanyiin BTS gitu. Ya, jadi maksimum 3 orang saja. Ya, karena nanti yang keempat biasanya itu yang jadi bosnya. Yang kelima yang jadi tukang fotokopinya. Jadi 3 orang saja. Di sini teman-teman akan banyak belajar ketika bekerja dalam kelompok ya. Teman-teman banyak sekali manfaatnya. Teman-teman akan belajar mastering komunikasi ya. Bagaimana mengkomunikasikan kemauan teman-teman kepada teman kelompoknya gitu ya. Contohnya saya kelompok sama Agustinus dan Nindya. Saya pengen punya project seperti ini. Gimana caranya saya mengkomunikasikan keinginan saya kepada Agustinus dan Nindya misalkan. Kemudian bagaimana kita mensinkronisasikan waktu. Ya, di situ teman-teman akan belajar manajemen waktu. Gimana caranya dengan kesibukan masing-masing. Saya yakin Agustinus sibuk, Nindya sibuk gitu ya. Saya juga sibuk. Gimana caranya kita mengatur untuk bisa ketemu duduk bareng, entah itu pakai video call, entah itu pakai Discord, entah itu pakai apa. Sekarang hari ini sebenarnya nggak ada masalah untuk komunikasi, tinggal
gimana teman-teman bisa nggak gitu ya mastering komunikasi itu, mastering waktu, ya, menguasai waktu. Bukan kita dikuasai waktu, balik ya, tapi kita mastering waktu, kita menguasai waktu gitu. Bahasanya beda kan, kalau teman-teman dikuasai waktu salah, tapi kita mastering waktu, kita nguasain waktu. Teman-teman sibuk, oke, tapi kita punya waktu at least 1 hari berapa jam, 1 minggu berapa jam untuk mengerjakan project ini. Ya, di situ nanti teman-teman akan belajar banyak sekali manfaatnya di metode ini, ya. Itu tadi project. Nanti saya akan kasih listnya juga, ya. Saya akan kasih beberapa referensi project, ya. Silakan nanti teman-teman boleh menggunakan list referensi itu, atau saya kasih kebebasan teman-teman untuk mencari sendiri juga boleh, selama masih itu related dengan topik mata kuliah kita, ya, project AI, ya. Contohnya misalkan tadi kan teman-teman sudah lihat ya contoh aplikasi-aplikasi AI, ada untuk e-health, ada untuk e-commerce gitu ya. Kalau misalkan di tempat kerja teman-teman ada salah satu problem yang bisa diselesaikan dengan AI, coba deh cari, pasti ada gitu ya. Cari masalah di tempat kerja, kemudian bisa kita pecahkan dengan AI. Hari ini semua sebenarnya sudah ada di internet gitu ya. Teman-teman tinggal cari, copy, bikin ulang, ya, di custom, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. At least teman-teman sudah bisa membangun ulang saja, itu sudah bagus, apalagi nanti bisa mengembangkannya, ya. Sampai sebegitu aja sih targetnya. Jadi target objektif project ini teman-teman, ya, bisa menggunakan atau membangun ulang, ya, bukan develop benar-benar dari zero, enggak, bisa bangun ulang saja, itu saja sudah bagus sekali, ya. Itu target, ya, teman-teman bisa membangun ulang. Kemudian nanti, ya, yang seru nih, nanti teman-teman dengan kelompoknya tadi, ya, akan presentasi materi. Jadi di pertemuan berikutnya bukan lagi saya nih yang ngomong sampai kering gini nih tapi nanti teman-teman lah, kelompok, ya, kelompok yang akan mempresentasikan materi tentang artificial intelligence gitu. Contoh misalkan kan kita setiap 2 minggu sekali mengadakan video conference seperti ini kan, ya, di pertemuan genap, ya. Karena pertemuan ganjil kita online saja, menjawab forum dan kuis gitu, ya. Di pertemuan genapnya nanti di pertemuan keempat 6, kemudian berapa lagi, 8 UTS, 9 online, benar nggak? Sebentar saya cek dulu. Di 10 online, tapi setelah UTS kita ganjil ketemunya. Oke. Jadi nanti setelah UTS pertemuan 9, 11, 13 kita video conference seperti ini. Nah, di sesi-sesi seperti itulah teman-teman nanti yang akan presentasi tentang materi artificial kecerdasan gitu. Nanti materinya saya kasih kembali, saya sudah sediakan, ya, teman-teman juga bisa lihat di web kuliah, di website web kuliah saya sudah kasih. Atau teman-teman juga boleh presentasi di luar materi itu, silakan, selama itu juga masih related, masih terkait dengan topik kuliah kita, kecerdasan buatan gitu, ya. Presentasinya berapa lama? Kita punya waktu durasi 2 SKS kan, ya, 100 menit gitu, ya. Jadi silakan teman-teman manfaatkan waktu itu 100 menit untuk presentasi dan tanya jawab gitu, ya. Karena metode project problem based learning ini seperti yang saya bilang tadi, teman-teman akan lebih banyak berpartisipasi aktif. Jadi dosen saya nanti hanya duduk di belakang, teman-teman lah nanti yang duduk di depan, berdiri di depan. Kalau di kelas benerannya nih, ya,
saya gambarkan, saya visualisasikan teman-teman berdiri di depan gitu ya, sebagai dosen teman-teman bercerita tentang sebuah materi, teman-teman berbagi tentang sebuah materi bertiga, ada yang presentasi di bagian pertama, kalau nanti presentasinya dibagi 3 orang ya setiap orang punya kesempatan untuk berbagi. Setelah presentasi di akhir akan ada sesi tanya jawab. Kelompok lain ya siap-siap mengajukan pertanyaan. Ya, kelompok lain siap-siap mengajukan pertanyaan. Kelompok yang presentasi ada yang bertugas sebagai sekretaris mencatat, yang menginventaris pertanyaan gitu. Saya nanti hanya duduk mendengarkan, mengamati gitu ya. Jika nanti ada satu atau lain hal yang mungkin tidak bisa dijawab atau mungkin out of topics gitu ya, saya akan interrupt, saya akan intervensi ya untuk mengembalikan ke topik yang sedang didiskusikan gitu ya. Jadi presentasi ini juga kelompok ya, sebaiknya kelompoknya yang sama, jadi biar terlihat kekompakan teman-teman dari mulai dibentuk kelompok sampai selesai studi ini begitu ya. Sampai di sini dulu. Sebelum saya lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang tanya? Berarti jelas dong ya. Kalau oke, Fatah, silakan. Ada yang mau tanya, Fatah? AI ini berarti dari mulai kita ngejelasin dari benar-benar project masalahnya, terus juga gimana IA-nya ini bekerja, terus gimana dia cara ngatasinnya, atau memang kita cuma analitik produk yang udah pernah dibuatnya aja gitu Pak? Kan itu kan kalau kata Bapak tadi kan tinggal dicari aja referensi, terus dibuat ulang. Nah, buat ulangnya itu nanti dipresentasikannya itu untuk dari sumber masalahnya dan segalanya, atau cuma analitik aja bagaimana program ini bekerja. Oke. Gitu sih Pak. Iya. Untuk project nih ya, jadi Fatah tadi menanyakan tentang project. Project ini durasinya 1 semester ya, sampai sebelum UAS. Jadi nanti di akhir semester sebelum UAS, teman-teman saya minta membuat report ya. Nanti teman-teman silakan upload reportnya ya. Buat report, dan ada sesi nanti saya kasih spesial sesi untuk hanya sekedar demoin aja ya, mendemokan kalau memang itu teman-teman membuat sebuah produk berupa aplikasi gitu ya, karena kan kebanyakan produk AI itu berupa aplikasi ya. Ada juga yang berupa hardware, boleh kalau teman-teman memang mau senang ngoprek-ngaprek, ngotak-atik pakai hardware, pakai Arduino atau pakai Raspberry gitu ya untuk bikin project AI, silakan nanti didemokan gitu ya. Hari ini kan juga project AI itu juga ada yang low cost gitu ya. Kita ambil yang low cost lah buat teman-teman sebagai sarana belajar gitu ya. Kalau yang benar-benar nggak mau keluar cost ya bikin program saja, misalnya bikin chatbot gitu ya, atau bikin aplikasi untuk banyak deh aplikasi AI gitu ya. Silakan teman-teman cari sendiri di internet. Nanti saya kasih deh listnya. Saya punya kok listnya. Ya, salah satu chatbot, terus misalkan untuk pernah dengar untuk transportasi nggak? Kalau teman-teman di Indonesia kan ada perusahaan transportasi logistik gitu ya. Nah, itu bisa tuh dibantu dengan AI ya. Mulai dari barang dikirim, si aplikasi ini nanti bisa memprediksi sejak orang itu pesan ya, purchase order, sampai dengan delivery-nya ke depan pintu orang klien, itu bisa diprediksi berapa hari, berapa jam, berapa menit ya, dengan aplikasi
AI yang teman-teman bisa kembangkan atau bikin ulang bisa dibantu untuk aplikasi logistik gitu. Jadi nanti tinggal teman-teman di akhir itu bikin report jadi demo gitu ya. Di reportnya ya ceritain aja ya layaknya bikin report. Sudah pernah kan bikin report untuk sebuah project? Teman-teman sudah tahu dong tentang manajemen project. Kalau belum, ini juga salah satu media teman-teman belajar tentang manajemen project gitu ya. Jadi kuliah AI ini kita banyak belajar ya. Ini adalah skill mungkin yang nggak teman-teman dapat di kuliah lain gitu ya. Teman-teman di satu kuliah ini juga belajar banyak hal, banyak skill sampai skill of life gitu ya. Tadi saya bilang mastering komunikasi, mastering time gitu ya. Teman-teman banyak sekali dengan metode pembelajaran PPBL ini banyak belajarnya. Jadi nggak sekedar belajar tentang AI, tapi belajar juga manajemen project gitu ya. Banyak kok materi tentang manajemen project. Terus template-nya juga sudah tersedia. Silakan teman-teman pakai template itu ya. Itu sudah template yang sudah internasional ya. Saya pun juga pakai template gitu ya. Tinggal diganti judul, siapa member kelompoknya, terus pendahuluan, tulis saja sampai outputnya, kemudian timelinenya gitu ya. Itu nanti yang dikumpulkan gitu ya. Dan ada demo seperti itu aja yang saya inginkan gitu. At least teman-teman sudah bisa bikin sesuatu walaupun itu nyontoh dari orang gitu ya, dan membangun ulang gitu ya. Itu saja sudah sangat baik gitu Fatah ya. Untuk analisis boleh, misalkan teman-teman mau menganalisis dengan contoh big data gitu ya. Teman-teman bisa koleksi misalkan data bursa saham. Saya mau bikin prediksi saham Google misalkan. Hari ini banyak kok software, banyak sekali di aplikasi di GitHub, di Kaggle ada orang yang bikin aplikasi, bikin software sederhana gitu ya untuk memprediksi kira-kira harga saham Google bulan depan naik atau turun. Itu bisa diprediksi gitu. Itu kan juga artificial intelligence sederhana ya. Nanti ceritakan modelnya pakai model apa gitu ya, terus bagaimana memprediksinya gitu ya, terus lalu performanya seperti apa, kayak gitu-gitu deh, ceritain nanti didemokan. Kalau memang ada aplikasinya didemokan gitu. Bisa difahami Fatah? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Baik, ada lagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Saya kasih waktu untuk bertanya dulu sebelum kita nanti detailkan ini. Tidak ada? Baik, kalau gitu saya sekarang ingin tunggu PPBM, partisipasi aktif, project, presentasi. Oke, sebelum selanjutnya saya mau bahas tentang nilai bobot ya. Tapi saya mau adakan small test gitu ya. Ya, kita mau ngadain small test dulu. Singkat tesnya, ini bukan tes ujian masuk militer, bukan. Saya cuma pengen tahu feedback dan respon teman-teman gitu ya, karena nanti berdasarkan respon itulah nanti saya dan teman-teman punya apa ya, punya bahasa Indonesia, punya dasar gitu ya, punya dasar untuk apa ya bahasa Indonesia, untuk kelanjutannya gitu ya. Jadi tes ini sederhana gitu, kita bikin tes, akan ada 2 tes gitu ya. Tes pertama dan tes kedua ya. Ini sederhana.
mungkin hanya nggak nyampe 5 menit kita gitu. Jadi tolong siapkan teman-teman kertas dan alat tulis ya. Bagi yang belum punya kertas dan alat tulis, saya kasih kesempatan untuk mempersiapkan. Ini nanti teman-teman sendiri yang menilai, bukan saya. Hanya saja saya ingin tahu feedback dan respon dari teman-teman gitu. Baik, sudah siap semuanya? Ada yang belum siap? Kertas beli dulu di toko buku. Yang nggak punya alat tulis pinjam tetangga. Mungkin karena hari ini orang apa semuanya sudah digital ya, bahkan ke kampus nggak perlu bawa buku, nggak kayak zaman saya dulu gitu ya. Hari ini ke kampus cuma bawa laptop, udah bawa handphone, laptop, charger, tas isinya itu. Udah nggak ada yang lagi bawa alat tulis buku gitu. Oke, kalau sudah siap, jadi tes yang pertama saya pengen tahu respon teman-teman saja. Nanti saya kasih sebuah keyword ya, saya kasih sebuah kata kunci ya. Selanjutnya teman-teman silakan menggambar ya. Tes yang pertama menggambar. Saya tahu teman-teman bukan juga seorang artis, saya juga bukan seorang artis gambar yang jago gambar, nggak masalah. Saya cuma pengen tahu responnya teman-teman ketika saya kasih sebuah keyword ya. Menggambar. Tes pertama adalah menggambar ya. Tolong gambarkan ketika saya kasih keyword. Oke, keyword pertama adalah pemandangan. Oke, silakan teman-teman menggambar apa yang ada di pikiran teman-teman ketika dikasih keyword pemandangan. Oke, baik, silakan dimulai dari sekarang. Saya kasih waktu nggak tahu sampai kapan. Nanti saya bilang stop. Saya minta teman-teman stop. Oke, silakan gambar pemandangan. Nggak harus diwarnai ya. Oke, saya hitung 10 mundur. Nanti ketika saya bilang stop, tolong teman-teman berhenti semuanya ya. Saya hitung mundur dari berapa? Dari 1 juta, dari 1000. Oke, saya hitung mundur dari 10 saja ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,5, 3, 2, 1,5, 1, dan 0. Selesai. Tolong teman-teman
stop semuanya menggambar, jujur pada diri sendiri. Ini bukan masalah benar atau salah, ini bukan masalah bagus atau enggak. Saya hanya sekedar ingin tahu respon dari teman-teman. Oke, baik, sudah semuanya ya. Oke, saya pengen tahu siapa di antara teman-teman di sini. Boleh dong tunjukin dong gambarnya sedikit ke kamera yang punya kameranya. Apa nih Agustinus, bisa diperjelas? Gambar apa tuh? Gambar apa? Gambar perkotaan, Pak. Perkotaan. Iya. Fitra, gambar apa Fitra? Gambar sunset, Pak. Sunset, weh, keren. Iya, Pak. Fatah, gambar apa? Gambar gunung, Pak. Gambar gunung. Nah, ini menarik nih. Siapa di antara teman-teman yang menggambar gunung? Coba, boleh tulis di chat atau angkat tangan, boleh. Dua orang, tiga orang yang gambar pemandangan gunung. Coba, ada berapa orang? 4, 5, 6, ada 6 orang, 7 orang. Oke. Saya mau tanya dulu nih, yang gambar pemandangan tadi ya, boleh dong cerita kenapa kok gambar pemandangannya gunung gitu. Boleh dong cerita, saya sampai salah satu boleh, yang tadi gambar gunung pemandangannya. Gunungnya berapa? 1 atau 2? Saya gunungnya 2, Pak. Mantap. Saya suka itu. Makanya tapi Siapa matahari, tuh Pak. yang suka gambar gunung 1 aja lama, nih gambar gunungnya 2 ini. Oke, kenapa gambar pemandangan gunung? Hal yang simpel mungkin, Pak. Dari kecil kan juga kalau disuruh gambar, yang paling simpel ya gambar gunung. Sama ada matahari, Ada matahari, ada sawah, ada sawah, jalan, jalanan. ada Iya, burung. Ada burungnya nggak? ada, Pak, burung. Ada pohon kelapanya nggak? Ada pohon aja, Pak. Nggak pohon. Ya. Nah, terus yang lain, tadi ada gambar sunset ya, terus ada yang gambar perkotaan. Yang namanya pemandangan, silakan kan teman-teman punya apa ya, punya visualisasi sendiri-sendiri ya. Nah, kalau yang gambar pemandangan gunung itu memang kita dari kecil ya, saya sendiri juga ketika dikasih tes seperti ini saya gambar gunung 2 gitu ya. Ternyata itulah respon bawah sadar kita ketika kita dikasih sebuah keyword. Respon bawah sadar kita bergerak tanpa mikir panjang, ya kan? Sesingkat itu respon bawah sadar kita bergerak ya, bereaksi ketika dikasih kata menggambar pemandangan gitu ya. Nah, ini yang gambar pemandangan anak buahnya Pak Tino Sidin ini kalau nggak salah. Ya, jadi respon teman-teman itu sangat penting ya. Ya, ketika tadi saya minta teman-teman menggambar pemandangan, kan ada sekian teman kita yang menggambar pemandangan. Ini bukan masalah benar atau salah ya. Semuanya adalah netral ya. Saya tidak bilang ini benar atau salah. Saya hanya sekedar ingin menyampaikan bahwa respon kita itu adalah masa depan kita. Ya, jadi respon kita adalah masa depan kita. Benar nggak kalau saya bilang seperti ini? Contoh lain. Kalau tadi kan saya baru cuman minta respon teman-teman menggambar pemandangan. Kalau misalnya saya kasih contoh respon, misalkan tadi saya nggak suka sama Fatah misalkan. Saya nggak suka sama Fatah. Saya bilang sama Fatah, ngapain sih kamu ikut kelas saya gitu? Kan kamu nggak bisa IT, kamu nggak bisa programming, mending kamu keluar dari kelas saya ini.
Misalkan saya bilang seperti itu, lalu respon Fatah, dia marah, dia tersinggung, jungkir balik, dia lapor ke jurusan, terserah apa yang dilaporin ke jurusan, ujung-ujungnya dia keluar dari kelas ini karena dia nggak suka sama saya. Nah, itu respon Fatah ketika itu misalkan selesai, ya kan? Artinya saat respon Fatah marah, saat itulah selesai masa depan kuliah dia di kelas ini, selesai juga kan. Tapi misalkan Fatah memilih respon, ngapain sih Pak dosen nih ngomong kayak gini, yang gila dia ke gue sih, kan gitu. Ya, kalau diajak santai aja, santai aja nih, nggak serius nih ngomong, kan gitu. Atau diemin aja, anjing menggonggong kafilah berlalu, gitu kan. Ya kan, akhirnya Fatah tetap kuliah, ikut kelas ini sampai selesai, gitu ya, serius, dapat nilai A. Itulah respon, pilihan. Jadi respon itu juga adalah pilihan, ya. Maka itu saya bisa bilang respon kita itu adalah masa depan kita, gitu. Gimana menurut teman-teman, betul nggak respon kita itu masa depannya kita, menentukan masa depan kita? Betul, Pak. Betul ya. Nah, kalau gitu sekarang kita masuk ke tes yang kedua. Ya, tes yang kedua ini sama nih, tapi nggak menggambar sekarang, mungkin hanya hitungan detik selesai, gitu ya. Saya kasih keyword, silakan teman-teman nanti tulis di kertas yang sama atau di baliknya boleh. Nanti kertas ini teman-teman pajang, di tempat yang teman-teman bisa lihat setiap saat, ya. Tes yang kedua sama, saya kasih keyword, teman-teman lalu tuliskan respon teman-teman tanpa mikir, ya, tanpa mikir. Kayak tadi gambar pemandangan kan nggak perlu mikir, nggak perlu lihat-lihat YouTube, Google gitu ya, gambar pemandangan apa ya gitu ya, nggak perlu kan, teman-teman respon aja otomatis, gitu ya. Sekarang juga sama, tes yang kedua ini saya minta teman-teman menuliskan, saya kasih keyword nanti 2 keyword, ya. Oke, sudah siap ya, dengan kertas yang sama boleh atau kertas yang baru juga boleh, ya. Silakan. Keywordnya adalah nilai dan angka. Berapa nilai huruf dan angka yang Anda inginkan dari mata kuliah ini? Coba tuliskan. Berapa nilai dan angka huruf yang Anda inginkan? Misalkan saya pingin dapat A, ya, angkanya 90, 95. A plus, Sahdan bilang A plus. A plus tuh nilainya berapa? 95 ya, A plus ya. Kalau di bawah 90 baru A, gitu ya. Oke, sudah kan? Gampang itu. Itu responnya aja teman-teman, gitu ya. Sudah. Oke, saya mau tahu nih, siapa yang kepingin A plus? Baru Sahdan tadi langsung. Responnya cepet nih, Sahdan, saya pengen A plus, Pak. Apes. Silakan yang mau komentar tadi, siapa? Fatah mau apa? Ada yang kepingin dapat A plus, oke. Siapa lagi yang pengen A plus? Bukannya amin. Enggak. Ada yang kepingin B? Ada nggak B plus? Ada yang kepingin B plus? Ada yang kepingin C? Saya, Pak. Ada yang kepingin B plus? Oh, ada juga. Ada yang kepingin A? Ada yang kepingin dapat C? Ada yang kepingin dapat D atau E? Cita-cita saya di kuliah ini saya dapat D, Pak. Itu gampang, gak usah ada effort juga bisa. Pengen dapat D sama E gampang, gitu ya. Ya.
segala respon ada konsekuensinya, segala keputusan ada konsekuensinya ya. Jadi serius nih, nggak ada yang pengen dapat D atau E. Masa kuliah dapat D sih Pak? Itu bukan cita-cita gitu. Cita-cita tuh target A plus tuh A target. Oke, teman-teman sudah menentukan ya apa yang teman-teman inginkan dari respon bawah sadarnya teman-teman ya. Kalau yang tadi masih ada mikir atau ragu ya, kalau masih ada mikir terus ada keraguan pasti ya. Siapa tadi masih ada yang punya ada keraguan, saya bisa nggak ya dapat A, mungkin nggak ya dapat A plus, ada nggak yang kepikiran seperti itu? Nggak ada yang punya terlintas nggak, bisa nggak ya dapat A plus gitu? Wajar kok, wajar kita punya emosi, kita punya kalau ada keraguan, nah itu tanyakan pada diri sendiri dulu. Loh, saya pengen dapat A plus tapi kok ada keraguan di sini. Berarti apa yang ditulis itu bukan respon bawah sadarnya. Ya. Itu adalah impian. Ya. Mimpi. Ada mimpi, ada target. Itu suatu hal yang berbeda, ya. Nanti teman-teman bisa sadari itu. Ya. Mimpinya sih dapat A, tapi nggak ada effort. Mimpinya sih dapat A plus, gitu ya. Tapi nggak ada effort, nggak ada usaha yang keras, tidak ada keinginan yang kuat, gitu ya. Tidak ada kesadaran, ya sekedar mimpi itu namanya, mimpi di siang bolong, gitu. Ya. Nah, 2 tes ini saya rasa sudah cukup, teman-teman sudah bisa menilai diri teman-teman, ya, tentang diri teman sendiri, ya, dan respon teman-teman di mata kuliah ini, pengen dapat nilai dan angka seperti apa. Karena berikutnya kita akan diskusi tentang nilai bobot, gitu ya. Dimana nilai bobot ada UAS, ada UTS, lalu ada apa lagi, partisipasi aktif. Saya tulis namanya partisipasi aktif, ya, bukan absensi atau kehadiran. Saya nggak butuh absensi atau kehadiran karena itu by system sudah bisa kita lakukan, ya. Karena partisipasi kehadiran saja teman-teman di forum web kuliah mudah kok, ya. Di pertemuan ganjil forum teman-teman tinggal nulis selamat malam Pak, baik, akan kami pelajari, yang ketiganya terima kasih, selesai. Itu sudah dianggap hadir, ya. Tapi itu bukan partisipasi aktif namanya, itu partisipasi pasif, gitu ya. Yang aktif seperti apa? Ya tentunya beda aktif sama pasif, ya. Teman-teman aktif bertanya, teman-teman aktif berdiskusi, teman-teman aktif melemparkan pertanyaan walaupun pertanyaannya itu nyentil, gitu ya. Walaupun itu sesuatu hal yang basic sekali, nggak usah khawatir nanti temen mandang gue bodoh atau apa, nggak usah peduli, gitu. Kalau memang itu pertanyaan yang memang belum dipahami, tanyakan, gitu. Itu namanya partisipasi aktif, gitu ya. Di sini nanti ada termasuk ke dalam presentasi, kan, ya, presentasi. Teman-teman nanti presentasi di kelas, menyampaikan materi, berbagi materi, gitu ya. Dan yang berikutnya adalah project, ya. Ada 4 bobot, ya, yang akan kita bahas untuk penilaian, gitu. Ini kita mau diskusi nih, kita mau nego nih, ya, kita mau negosiasi, tuh, ya. Oke, kan teman-teman sudah mengisi KRS dan mengambil keputusan ikut kuliah ini, kan, ikut kelas kecerdasan ini. Tentunya teman-teman juga punya harapan mendapatkan ilmu, gitu ya. Tidak sekedar bayar kuliah, absensi, hadir, dapat nilai A tapi nggak punya ilmu. Saya nggak mau seperti itu.
karena saya pernah berada di posisi seperti teman-teman gitu ya. Saya pernah berada di kursi kuliah S1 gitu ya. Saya udah bayar, orang tua kasih uang saya buat bayar SKS, tapi kalau teman-teman kan menyisihkan dari gaji teman-teman untuk bayar kuliah, untuk bayar SKS dengan harapan, dengan impian ya, mendapatkan sesuatu gitu ya. Bukan sekedar dapetin ijazah, dapat gelar nama di belakangnya, tapi nggak punya skill, nggak punya knowledge gitu ya, nggak punya nggak bertambah gitu ya, tingkat hidupnya, tingkat keilmuannya nggak bertambah. Saya nggak mau seperti itu ya, maka itu saya pakai metode PPBL ini ya. Dulu saya nggak tahu istilah PPBL, jadi saya ngajar layaknya teman-teman dosen yang lainnya, tapi semenjak saya mengenal PPBL, saya terus perbaiki metode ini untuk pembelajaran. Oke, jadi saya akan propose ke teman-teman, nanti kita diskusi. Kalau memang teman-teman nggak setuju, silakan teman-teman boleh ajukan usulan teman-teman dan kasih argumen ya. UAS saya nggak banyak-banyak ya, UAS 10% di dalam persentase ya. Oke, total 100%. Ini usulan saya. Kenapa saya kasih usulan seperti ini? Tentunya saya punya argumen, saya punya alasan ya. Di metode PPBL ini, kayak tadi saya bilang, saya selalu ingatkan teman-teman diminta partisipasi aktifnya, karena itu bobotnya 40%. Project juga 40%. Jika teman-teman mengerjakan kedua ini saja, teman-teman sudah 80%. Artinya A sudah di tangan gitu ya. UTS, UAS ini kan ujian hanya teori, tes teori ya. Tes teori teman-teman bisa klik buka internet gitu ya. UTS, UAS ini teori, don't worry. Soal UTS, UAS nanti saya kasih. Dari mana soal UTS, UAS ini? Diambil dari ketika teman-teman melakukan presentasi materi. Contoh, misalkan di minggu keempat besok ada kelompok yang akan presentasi membahas misalkan salah satu materi tentang genetik algoritma misalkan ya. Dari presentasi itu akan muncul pertanyaan dan jawaban ya. Dari pertanyaan dan jawaban itulah nanti di setiap sesi yang akan saya keluarkan di UTS dan UAS. Tuh, jadi UTS, UAS soalnya sudah saya kasih ketika teman-teman melakukan partisipasi aktif. Jadi nggak lagi teori, nggak saya tanya apa itu arti kecerdasan buatan. Saya nggak akan tanya sejarah kecerdasan buatan, nggak akan saya tanya. Itu nggak penting, nggak penting-penting banget maksud saya gitu ya. Boleh tahu sebagai knowledge boleh, tapi itu nggak terlalu penting gitu ya. Jadi inilah usulan bobot nilai presentasi teman-teman nanti juga akan diberi penilaian oleh teman yang lain juga ya. Project ini 40% bobotnya, jadi total 100% gitu. Oke, gimana? Silakan kalau ada yang mau kasih masukan boleh. Pak, saya Fitra Pak mau bertanya. Silakan Fitra. Ini Pak, untuk proyek dan presentasi kan kita nanti dikasih contoh sama Bapak ya. Dan takutnya gimana ya, tema kita sama yang lain itu, atau ada cara biar nggak sama? Kan kita milih masing-masing ya Pak? Iya. Atau dipilih sama Bapak atau kayak gimana gitu, biar takut ada yang sama proyeknya gitu Pak. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Fitra, pertanyaannya bagus. Itu juga mengingatkan saya untuk menghandle bentrokan materi. Nanti saya akan buatkan sebuah
list dari Google. Saya akan buat sebuah file pakai Google List supaya teman-teman bisa mengakses. Saya akan bikinkan kolom nama kelompok gitu ya. Jadi akan saya bikin kolom nama kelompok, topik materi, tanggal presentasi, dan judul project. Dengan adanya file itu teman-teman bisa melakukan mengakses ke file tersebut, bisa mengkonsultasi ke file tersebut sehingga bisa tahu oh kelompoknya Fitra sudah membahas tentang genetik algoritma tanggal sekian, berarti nanti ada kelompok berikutnya dia sudah bisa melihat oh sudah ada yang bahas tentang genetik algoritma, dia akan mencari yang lainnya. Jadi kita akan buat satu file, saya akan bagikan, saya akan share ke teman-teman bisa mengaksesnya, bisa memodifikasi ya, menuliskan nama kelompoknya ya siapa dan teman-temannya, lalu tanggalnya kapan mau presentasi, silakan teman-teman putuskan sendiri bersama teman-teman kelompoknya, dan topiknya didiskusikan apa topik yang mau disampaikan, apa yang topik yang mau diberikan ke teman-teman kelas nanti. Kemudian projectnya juga ya, jadi nanti ada kolom berikutnya, kolom project ya, apa project yang teman-teman ingin kerjakan dalam kelompok teman-teman gitu. Itu saya rasa dengan file yang saya akan buat dan saya share nanti itu bisa menjadi menghandle supaya nggak bentur materi dan nggak bentur dengan project yang lain gitu ya. Pasti ada jalan, setiap masalah pasti ada jalan selama kita fokus pada solusinya gitu. Fitra, bisa difahami? Ya. Bisa Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, lanjut berikutnya. Ini kita sudah jam berapa ini? Oh, udah mau jam 7 ya. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau komentar atau mau usul dengan bobot penilaian yang lain. Saya open karena ini teman-teman loh yang menilai. Karena kan tadi teman-teman pengen nilai A misalkan. Inilah teman-teman yang perlu siapkan ya untuk mendapatkan target nilai yang teman inginkan. Inilah bobot teman-teman yang perlu persiapkan dalam satu semester ini. Kalau saya mah nanti hanya tukang catat kan ya, maka itu saya minta diskusi kepada teman-teman. Ini perlu kita pahami bersama, kita perlu sepakati bersama gitu ya, karena kan nanti teman-teman yang akan mengeksekusinya ya. Gimana nih, gue tadi nulis misalnya tadi Syahdan saya pengen dapat A+, gimana supaya dapat A+? UAS gue berarti harus 10%, UTS nya 10%, berarti nanti dari tergantung nilainya. Kemudian partisipasi aktif, presentasi 40%, project juga harus gue kerjain 40% bobotnya gitu ya. Artinya saya akan tahu project yang dikerjakan satu semester dan project yang dikerjakan 1 bulan dan project yang dikerjakan 1 minggu sama project yang dikerjain 1 jam, saya akan tahu ya. Bukan saya dukun, bukan. Ya, saya bisa tahu itu ya, dan saya tahu mana teman yang dalam kelompoknya bekerja dan dalam kelompok dia kerja, saya juga bisa tahu itu ya. Ya, saya bukan dukun, bukan senayang, tapi saya bisa tahu ya. Kenapa ya? Karena akan terlihat nanti kok, terlihat dari respon teman-teman, saya bisa melihat ya, terlihat dari ya partisipasi teman-teman juga saya bisa melihat itu gitu ya. Untuk presentasi saya tambahkan juga, teman-teman tidak harus dalam format PowerPoint ya presentasi materi ya. Pernah nggak teman-teman terpikirkan menyampaikan sebuah materi tapi dalam format drama? Pernah nggak? Belum ya? Kalau di sini ada, kita di sini ada, kita ada satu sesi ya, ada satu sesi mahasiswa itu menyampaikan materi dalam format drama. Jadi kalau misalnya tadi bertiga, maka 3 orang itu maju ke depan dan dia melakukan sebuah drama ya, layaknya drama. Mereka berpakaian, ada yang jadi bos pakai dasi,
ada yang jadi karyawannya bawa laptop gitu ya, duduk ceritanya di depan komputer, terus ada partnernya duduk di sebelahnya, terus bosnya masuk, dia ketok-ketok pintunya, terus dia bertanya gimana progres project kita, terus dia cerita begini begini. Jadi menyampaikan materinya dalam format drama, jadi live gitu ya, ada komunikasi dan ada informasi yang disampaikan dari dialog gitu. Jadi nggak monoton dengan drama, dengan presentasi. Teman-teman juga bisa dengan format yang lain. Ada yang mau bikin short video juga boleh. Itu lebih kreatif. Jadi silakan ya, kreativitas teman-teman dikeluarkan semuanya. Ya, dikeluarkan semuanya kreativitasnya. Ada yang mau bikin short video, mau bikin asal jangan bikin drama Korea yang berseri ya, nanti nggak selesai nanti. Silakan ya, karena kreativitas itu tidak ada batasnya dan gratis. Silakan bermimpi setinggi-tingginya gitu ya, silakan ya. Jadi nggak usah takut juga, itu nggak dilarang oleh hukum ya, nggak ada larangannya gitu ya. Jadi silakan ya teman-teman, kreativitasnya untuk presentasi saya tunggu nanti, saya mau lihat gitu. Nggak kayak tadi saya presentasi itu singkat karena saya pengen intro saja, tapi nanti kedepannya silakan teman-teman presentasinya dengan kreativitas teman-teman masing-masing ya gitu. Jadi seru kan kalau ada yang drama, Pak besok kelompok kami akan drama Pak. Drama apa nih? Drama percintaan, drama Korea? Enggak Pak, drama tentang algoritma genetik. Oh ya, jadi kan seru. Jadi teman-teman yang lain mendengarkan dan mencatat, mengajukan pertanyaan gitu ya. Oke, saya tunggu komentarnya nih, gimana teman-teman, setuju atau tidak dengan bobot ini? Kalau ada masukan boleh, karena dari kelas yang lain saya dapat 4 masukan waktu itu, akhirnya kita polling ya, akhirnya kita sepakati bobot nilai. Nah sekarang di kelas ini saya tanyakan nih pada teman-teman, karena kan toh ini buat kalian, bukan buat saya ya, bukan buat saya, ini buat kalian ya, buat kalian loh, bukan buat saya. Gimana? Kalau ada yang mau komentar boleh, kalau setuju boleh, yang setuju silakan tulis, kalau yang nggak setuju silakan juga ajukan argumennya, kasih apa ya, yang ada kuliah onset silakan ya, silakan. Jadi nggak ada yang ngasih masukan nih, setuju dengan bobot ini? Setuju Pak, saya Pak. Setuju ya, nggak ada yang keberatan nih, berat Pak ini 40%, waduh gitu. Biasanya UAS UTS yang 40-30 hadir 10% ya, biasanya yang lain bobot nilainya gitu ya. Tapi di metode ini enggak ya, gitu. Udah nih, nggak ada yang ngasih masukan nih. Nerimo saya nerimo aja Pak. Ya. Ayo, ini kita masih negosiasi. Kalau memang teman-teman setuju maka saya akan tetapkan ini, nanti saya akan entry ke dalam aplikasi ya, karena ini nanti nggak bisa lagi di entry setelah UTS ya. Jadi perlu sekali kita sepakati ini gitu ya, karena ini masa depan teman-teman, inilah mata kuliah teman-teman, inilah nilai teman-teman ya, dari sini nanti bobotnya gitu ya. Makin teman-teman aktif gitu ya, projectnya makin bagus, itu bobotnya udah 40%, 80% di tangan gitu. Oke. Gak ada yang komentar? Saya hitung sampai 3000 kalau gitu. Tidak ada? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita sepakati ya, bobot nilai ini UAS 10%, UTS 10%, partisipasi aktif, dan termasuk presentasi 40%, project 40%. Oke, deal ya, deal.
kita ketok palu nih ya. Oke, baik kalau gitu sampai di sini untuk sesi kita hari ini. Saya tunggu nanti 2 minggu lagi. Nanti saya akan kirim file Excel. Saya akan sharing ke teman-teman agar bisa mengisi. Kalau sebaiknya juga dalam seminggu 2 minggu ini file itu sudah terisi penuh, sehingga kita bisa menyusun jadwal untuk 1 semester ke depan gitu. Jadi kita punya gambaran juga 1 semester ke depan. Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman sudah berpartisipasi di sesi malam ini hari ini. Saya ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas kembali bagi yang masih beraktivitas, dan bagi yang masih istirahat, selamat beristirahat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak. Malam.